Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi sekaligus kita isi dengan majlis ilmu ataupun kajian ilmu yang insya Allah pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita akan membacakan salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Qasim, yang kitab ini berjudul sederhana akan tapi bagus isi ataupun pembahasannya, yakni judul kitabnya adalah Yaumun fi Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fid din wa ahbab fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan perlu diketahui bahwasanya talabul ilmi, mencari ilmu din, ilmu yang menyelamatkan seorang dari azab neraka dan menghantarkan seorang ke dalam surga adalah ilmu din. Sehingga mempelajari ilmu din, tafaqquh fid din adalah wajib bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai sekali, sangat menghargai bagi orang yang datang untuk menimba ilmu dari Rasulullah SAW, meskipun seorang yang datang. Dikisahkan dahulu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata orang ini mengatakan, "Inni ji'tu atlubul ilma." Ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Ya Rasulullah, sungguh aku datang ingin menimba ilmu darimu ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan penghargaan, memberikan sambutan. Apa kata Rasulullah? Marhaban bikum, ataupun marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Ini merupakan salam ataupun pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendatangi ataupun duduk di majelis ilmu, mendapatkan pesan, mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talabil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dahulu pernah ada seseorang ataupun ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu,
bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah, maka mampirlah, dengarkan dan perhatikan. Kemudian membuat para sahabat yang mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah, maka bermajlislah di dalamnya, duduklah, simak dan dengarkan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa yang engkau maksud taman-taman surga di situ? Kemudian kata Rasulullah, majalisul ilmi. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majlis ilmu, majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, majlis yang mengenalkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis yang mengenalkan kita kepada agama. Ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada ruginya di tengah-tengah kesibukan mencari nafkah, mencari dunia, tidak ada ruginya menyisihkan waktu 1 minggu, 1 hari dalam 1 minggu, 1 hari dalam 1 bulan, 1 hari dalam 1 tahun mungkin. Maka tidak ada ruginya mengkhususkan waktu, menyisihkan waktu untuk bersimpuh mendengarkan ilmu din, ilmu yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang meniti jalan, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Pada hakikatnya, orang yang melangkahkan kaki menghadiri kajian-kajian ilmu, mendatangi majelis ilmu, pada hakikatnya dia sedang melangkahkan kakinya menuju ke surga. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, orang yang keluar dari rumahnya untuk talabul ilmi, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia wafat di tengah jalan, maka malaikat menyediakan apa? Kain kafan baginya. Rasul mengatakan, "Man ghada yuridul ilma," barang siapa yang bepergian keluar dari rumahnya yang menginginkan sebuah ilmu, maka Allah Subhanahu Rasulullah mengatakan, "Fatahallahu lahu baban ilal jannah," maka Allah bukakan baginya jalan menuju ke surga. Kemudian juga majlis ilmu seperti ini juga sebuah nasihat untuk diri saya dan juga semuanya, bahwa menghadiri majlis ilmu seperti ini, maka ini salah satu sebab miftahul rizki. Salah satu sebab apa? Kunci daripada kunci-kunci rizki. Mungkin di luar daripada majlis kita banyak masalah yang kita hadapi berkaitan dengan utang piutang mungkin yang belum kita selesaikan, berkenaan dengan jodoh bagi para bujang yang belum datang. Ini sebuah masalah. Akan tapi ketika duduk bersimpuh di majlis ilmu, Allah berikan ketenangan baginya, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan rezeki. Allah mengatakan, "Wa
yaj'al lahum makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan. Allah akan memberikan jalan keluar. Dan cukup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya majalisul ilmi miftahul rizki, menghadiri majelis ilmu adalah salah satu daripada kunci rizki. Sebagaimana saya gambarkan tadi, ketika seorang jauh dari majelis ilmu, banyak dulu masalah, ya, silih berganti datang, sulit rasanya untuk mengentaskan itu semua, sulit rasanya untuk menetralkan itu semua, kecuali di majelis ilmu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sebuah kaum yang duduk di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dia mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, itu janji Rasulullah, kecuali akan turun baginya ketenangan, akan turun baginya ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah turun kepada makhluk yang berada di majelis ilmu. Wa hafathumul malaikah, malaikat turun menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah memuji orang yang berada di majelis ilmu di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Meskipun mungkin di antara kita tidak ada yang mengenalnya. Kenapa? Karena tidak memiliki kelebihan dari tingkat ataupun status sosial, jabatan dan kedudukan. Tidak ada orang yang menilai kita, bahkan mungkin mengabaikan, bahkan mungkin mengucilkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, nama kita terdengar di penduduk langit. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah memuji di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, sampai ikan hiu yang berada di lautan, semut yang ada di lubang-lubang mendoakan, memohonkan ampun dari apa? Dari dosa-dosa yang dilakukan oleh setiap hamba yang dia duduk di majelis ilmu. Didoakan, dimohonkan ampun oleh siapa? Oleh apa? Semut yang ada di lubang-lubangnya. Ikan yang berada di lautan mendoakan. Apalagi kita ya, banyak dosa. Subhanallah, ada yang mengampunkan malaikat, ada yang memohonkan ampun malaikat, semut, ikan memohonkan ampun kepada Allah. Sehingga kita harapkan itu sebuah apa? Salah satu penggugur dosa yang kita lakukan. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baiklah, kita akan membahas satu kitab yang berjudul Yaumun fi Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, bagaimana sifat dan kepribadian beliau, maka kita akan bacakan di dalam kitab ini. Dan di dalam kitab ini akan kita bacakan poin-poin yang disebutkan, dan mungkin saya ringkas. Pertama, berkenaan dengan sifat Rasulullah SAW dari segi fisiknya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, kemudian tentang tutur kata beliau, tentang rumah beliau, rumah kediaman beliau, bagaimana canda beliau dengan para sahabat, kemudian bagaimana tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah selepas sholat subuh apa yang beliau kerjakan, dan seterusnya. Yang tujuannya dengan membaca kitab ini, semoga kita bisa mengambil ibrah ataupun pelajaran dari apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Rasulullah dahulu pernah bercerita ataupun mengabarkan kepada para sahabat, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana." Betapa aku ingin berjumpa dengan saudara-saudara kami, kata Rasulullah. Mengatakan kepada siapa? Para sahabat. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? "Antum ashabi." Kalian yang hidup di masaku ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kami yang datang, ya, yang akan datang setelah kalian, yang datang setelahnya. Kemudian kata para sahabat mengatakan, "Kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengenal orang yang datang setelah para sahabat ini dari kalangan umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi artinya, meskipun kita terselang dengan waktu, terhalang dengan ruang dan waktu bertemu dengan Rasulullah, akan tapi Rasul mengakui umatnya sebagai saudara-saudara beliau. Dan semoga kita akan berjumpa dengan beliau, melihat langsung, bertemu langsung, kemudian juga bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jal an yaj'alana mimman yaltamisu atharahu wa yaktafi siratahu wa yanhilu min sunnatihi, kama Allah azza wa jal an yajma'ana ma'ahu fi jannati adn wa an yajziyahu al-jazaa al-awfa jazaa ma qaddama, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti jejak langkah beliau, meneladani sirah kehidupan beliau, kemudian juga menapaki sunnah-sunnah beliau, sebagaimana juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kumpulkan kita bersama Nabi fi jannati adn, di surga Aden. Dan semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Dan kita doakan salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat. Baiklah, sekarang kita akan mengenal tentang sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita meminta izin, seakan-akan kita meminta izin untuk mengetuk pintu rumah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana postur tubuh beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini berkenaan dengan sifat. Berkenaan dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan. Jadi Rasulullah ini memiliki apa? Memiliki wajah yang tampan, ganteng. Wa ahsanuhum khuluqan, bukan hanya sekedar fisik yang bagus, ganteng, indah. Wa ahsanuhum khuluqan, akan tapi dihiasi dengan apa? Dengan akhlak yang bagus. Kemudian disebutkan di sini postur tubuh beliau itu sangat bagus sekali. Wajahnya ganteng, postur tubuhnya gagah. Itulah Rasulullah. Laisa bitawilil ba'in. Rasulullah itu tidak terlalu jangkung, artinya tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan juga tidak terlalu apa? Rendah, sedang. Gagah. Bagus postur tubuhnya. Dadanya lapang, tegak. Sebagaimana disebutkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'idan. Jadi dadanya memiliki dada yang bidang, lebar. Ma bainal min kabaini mankibaini. Jadi sejajar dengan pundaknya, gagah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut. Lahu sya'run yablughu sya'mata udhunai. Memiliki rambut yang terurai, yang sampai menutupi apa? 2 daun telinganya. Menutupi 2 daun telinganya. Itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ra'aituhu, ini menyebutkan siapa tadi? Bara' bin Azib. Siapa Bara' bin Azib? Sahabat Nabi yang menceritakan. Ra'aituhu, kata siapa? Kata Bara' bin Azib, aku melihat fi khullatin hamra lam ara syai'an qattu ahsana minhu. Jadi Rasulullah memakai pakaian, dan memang beliau menyukai sebuah pakaian, dan waktu itu mengenakan pakaian yang berwarna merah. Lam ara syai'an qat ahsana minhu, yang aku tidak pernah melihat pakaian yang dipakai oleh Rasulullah yang jauh lebih bagus daripada pakaian Rasulullah, belum pernah melihat. Inilah kesukaan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sifat beliau, sebagaimana disebutkan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i qala, berkata, pernah ada seorang yang datang, sa'ala rajulun al-Bara' bin Azib. Pernah ada seorang bertanya kepada siapa? Bertanya kepada siapa? Bara' bin Azib. Bara' bin Azib sahabat Nabi. Dia mengatakan, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlu sayf? Hei Bara' bin Azib, apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Seperti sebilah pedang? Apa kata Bara' bin Azib? La, bukan. Bal mithlul qamar. Bahkan, akan tetapi wajah Rasulullah itu seperti apa? Seperti rembulan, bercahaya, terang benderang, orang yang melihatnya senang. Kemudian, jadi wajah Rasulullah itu bulat, nampak tampan, ganteng, memiliki postur tubuh yang bagus, ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat menyukai apa? Wangian. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, dia mengabarkan
ma masastu biyadayya dibajan wala hariran. Aku belum pernah, kata siapa? Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, aku belum pernah menyentuh tangan, ya, dengan tanganku. Aku belum pernah menyentuh dengan tanganku dibajan wala hariran. Itu berupa kain sutra yang tebal ataupun kain sutra yang tipis ataupun sesuatu yang lebih lembut dari apa? Min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sifat ciri-ciri fisik beliau. Fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas bin Malik, wala syamamtu raihatan atyaban min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah mencium wewangian yang jauh lebih harum wanginya min rihi Rasulillah, dari harum ataupun aroma wewangian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sifat beliau itu sangat pemalu. Tapi malu pada tempatnya. Malu pada tempatnya. Malu yang mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kana ashadda haya'an minal azra'i fi khadriha fa idza ra'a syai'an yakrahu 'arafna fi wajhihi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi itu sangat pemalu. Minal adra'i fi khadriha, lebih malu dari apa? Dari gadis pingitan. Apa itu gadis pingitan? Gadis pingitan itu seorang wanita masa sudah dipinang. Ya, gadis pingitan itu wanita yang sudah dipinang oleh seorang pria dengan pinangan yang syar'i. Maka posisi wanita ini menjadi wanita ataupun gadis pingitan yang tidak boleh banyak keluar rumah. Karena biasanya banyak cobaannya. Tinggal sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan gagal. Kenapa? Banyak keluar rumah, banyak yang dipandang. Akhirnya berubah hatinya. Makanya gadis pingitan maka dianjurkan berada di dalam rumah yang paling dalam. Artinya di kamar. Tidak banyak keluar rumah. Fa idza ra'a syai'an, apabila Rasul melihat tentang sesuatu yang beliau tidak sukai, maka kata siapa? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, arafna fi wajhi. Saya sudah memahami dari apa? Dari perubahan wajahnya. Ya. Akan tapi Rasulullah tidak mencela tentang sesuatu makanan misalnya yang beliau tidak suka, cuman hanya diam. Ini di antara sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau misalnya ada yang mengaku ya bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar tidak dengan hadis-hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau tidak benar, tidak sesuai dengan kabar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak benar dari mimpi yang mengaku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun benar, maka tidak perlu orang lain tahu. Cukup untuk dirinya, dan itu sebuah keutamaan dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Akan menimbulkan fitnah. Apa menimbulkan fitnah? Ketika ada orang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, orang yang mendengarnya langsung menganggap, wah subhanallah, anta wali, langsung dipegang tubuhnya, dimintain ludahnya, berkah. Ini berkenaan dengan sifatnya, berkenaan dengan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kita akan melihat tentang kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang tutur kata.
ataupun cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita telah melihat ataupun memperhatikan, mendengarkan tentang sifat yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan melihat bagaimana tutur kata ataupun cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar dari cerita Aisyah radhiyallahu anha. Siapa itu Aisyah? Aisyah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termuda. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, ini menjelaskan. Jadi Aisyah ingin menjelaskan tentang bagaimana tutur kata ataupun cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hada, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi." Ini cara berbicara ataupun tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cocok dimiliki oleh seorang guru. Ya. Apa kata Aisyah? Jadi Rasulullah itu ketika berbicara tidak dengan nada cepat. Tidak dengan nada cepat. Akan tetapi Rasulullah ketika berbicara bikalamin bayyinin, dengan ucapan yang jelas, tidak terlalu cepat, mudah dipahami, faslin, dengan nada perlahan. Bagus ya, dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana memahamkan kepada murid. Yahfazuhu man jalasa ilaihi, dan mudah dipahami dan mudah dihafal oleh siapa? Oleh orang yang duduk bersamanya, orang yang dibina ataupun diberikan pengajaran. Kemudian wakana hayyinan layyinan yuhibbu an yafhama kalamahu, dan beliau itu sangat rendah hati, ya, dan juga orang yang mendengarnya itu lebih cepat untuk memahami apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kepedulian Rasulullah terhadap umatnya, di antara kepedulian Rasulullah kepada umatnya, yura'i al-fawarik bainan nas. Ketika menyampaikan pesan itu sesuai dengan tingkatan. Ya, tingkatan apa? Tingkatan kecerdasan. Wa darajati fahmihim, sesuai dengan derajat, ya, kemampuan orang yang hendak diajak bicara. Makanya ada kalanya Rasulullah itu tegas, marah. Ada kalanya Rasulullah itu senyum meskipun ada orang yang berbuat salah dan keliru. Contoh seperti ada seorang yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu, ya Rasul, aku celaka." Kata Rasulullah, "Apa yang menyebabkan engkau celaka?" Kemudian dia menceritakan, "Waqa'tu fi syahri Ramadan." Atau kama qala, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, "Inti kena denda." Apa dendanya? Memerdekakan seorang budak. Wih, Rasulullah nggak mampu. Dah 2 bulan berturut-turut puasa, tidak boleh putus, apalagi 2 bulan, ya, 1 hari aja, ya, udah. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, apa kata Rasulullah? Suruh memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nggak mampu juga, kasih itu gandum, kasih itu kurma sebagai makanan pokok pada waktu itu. Nih, silakan sedekahkan. Hei Rasulullah, enggak ada orang yang paling fakir di negeri ini, daerah ini, kecuali saya yang paling fakir. Rasulullah tersenyum, dah buat inti aja, kasih makan anak istri inti. Jadi sesuai dengan kondisi. Begitupun juga ketika apa? Ketika ada orang Arab Badui datang, orang pedalaman pelosok datang ke masjid, bukannya ngaji, tapi dia kencing di dalam masjid. Para sahabat, ya, secara alami saja, ya, marah kan, murka, membentaknya. Rasul stop, jangan kau bentak, biarkan.
Apakah ketika Rasulullah membiarkan, apakah berarti Rasulullah itu setuju dengan kencingnya seorang Arab Badui di masjid? Tidak, akan tapi melihat kondisi. Melihat kondisi. Jadi dibiarkan sampai selesai, baru dibersihkan kencingnya. Itu merupakan salah satu hikmah atau bijak Rasulullah SAW. Kalau seandainya dibentak kemudian lari, maka auratnya akan terlihat kemana-mana. Dan juga air najis akan tersebar kemana-mana. Cukup satu tempat najisnya dan aurat tetap terjaga. Setelah itu baru dibersihkan, baru kasih nasihat. Ketika diberikan nasihat oleh Rasulullah, apa doa orang Arab Badui? Ya Allah, Allahumma arham. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan engkau berikan rahmat kasih sayang kepada orang-orang ya yang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang tidak boleh yang lain. Itu polos, kepolosan daripada seorang Arab Badui. Ya. Artinya Rasulullah SAW ketika memberikan penjelasan sesuai dengan apa? Kadar, daya tangkap, daya nalar, kemampuan pemahaman dari orang yang hendak ia ajak bicara. Ya, ini bagus sekali ya untuk para guru, Kemudian juga di sini disebutkan